Pernah kebayang nggak sih kalau perlawanan spiritual itu bukan soal adu kekuatan, tapi lebih mirip permainan catur? Nah, dalam pembahasan kita kali ini kita akan coba membongkar siasat iblis seperti yang digambarkan dalam teks-teks kuno. Kita bakal fokus pada metode-metode licik yang katanya sering dipakai, dan kita cari tahu apa sih sebenarnya dimaksud dengan tipu muslihatnya itu. Nah, ayat kunci ini langsung to the point. Coba perhatikan pilihan katanya. Tipu muslihat. Ini sinyal pertama loh. Ini bukan tentang serangan frontal atau adu tenaga. Dari awal, teks ini udah ngasih tahu kita kalau yang kita hadapi adalah sebuah strategi, sesuatu yang cerdas dan terencana. Dan kalau kita gali lebih dalam, ini dia kata kuncinya, metodia. Dalam teks aslinya, kata inilah yang dipakai. Jadi ini bukan sekedar serangan acak, tapi sebuah metode. Ada perencanaan yang licik, ada niat yang disengaja. Tujuannya cuma satu, menipu, menjebak, dan ya, menyesatkan. Oke, sebelum kita bedah siasatnya lebih jauh, ada baiknya kita kenalan dulu sama dalangnya kan? Jadi di bagian ini kita akan lihat gimana sumber teks ini menggambarkan karakter dan sifat dari si musuh ini. Ini nih yang menarik. Inti dari kutipan ini apa? Pengetahuan. Teks ini seolah-olah bilang kalau pertahanan terbaik itu justru dimulai dari pemahaman. Mengetahui taktik lawan adalah langkah pertama, dan mungkin yang terpenting untuk bisa bertahan. Teks ini ternyata nggak cuma kasih satu nama, tapi banyak banget. Dan tiap nama ini misalnya setan, yang artinya lawan atau si pembinasa, itu bukan sekedar panggilan. Ini lebih mirip deskripsi pekerjaan. Masing-masing nunjukin sisi yang berbeda dari karakternya, dari penipu yang halus sampai perusak yang terang-terangan. Dan disinilah letak dualitasnya yang paling krusial. Di satu sisi, ia bisa tampil sebagai malaikat terang, kelihatan menarik, indah, bahkan benar. Tapi di sisi lain, ia bisa jadi singa yang mengaum, ganas, agresif, dan penuh intimidasi. Dua penampilan yang sangat kontras, tapi tujuannya tetap sama. Oke, sekarang kita masuk ke playbooknya. Kalau tadi metodia itu strategi besarnya, sekarang kita lihat gimana strategi itu dijalankan di lapangan. Dan senjata utamanya, menurut teks ini, adalah penipuan. Teks ini nunjukin kita contoh paling awal dari taktik ini. Coba diperhatikan baik-baik. Ini bukan pernyataan, tapi sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang dirancang dengan sangat cerdik untuk menanam satu hal kecil, benih keraguan. Keraguan terhadap firman dan juga kebaikan Tuhan. Jadi, ini dia poin pentingnya. Tujuannya bukan untuk langsung menyangkal, tapi untuk membuat kita bertanya-tanya. Untuk mengubah sesuatu yang tadinya pasti jadi sesuatu yang meragukan. Taktik ini sengaja mengaburkan batas antara yang benar dan yang salah. Nah, setelah benih keraguan itu ditanam, baru deh muncul serangan berikutnya, kebohongan yang terang-terangan. Ini adalah bantahan langsung terhadap perintah Tuhan. Kita bisa lihat ada eskalasi di sini, dari pertanyaan halus yang meragukan sampai ke penyangkalan total. Terus, kenapa ya taktik ini bisa begitu efektif? Soalnya serangannya itu nggak acak. Serangannya itu personal. Dia membidik langsung ke inti dari kemanusiaan kita. Keinginan kita, kebutuhan kita untuk dihargai, atau bahkan rasa sepi kita. Kebohongan jadi senjata ampuh kalau ia menjanjikan sesuatu yang kita dambakan. Oke, mari kita lebih spesifik lagi. Kalau penipuan itu strategi umumnya, gimana cara kerjanya sehari-hari? Teks ini menguraikan beberapa perangkat atau semacam alat khusus yang katanya dipakai untuk mendapatkan celah dalam hidup seseorang. Dan di sini kita ketemu istilah Yunani kedua, noemata. Kalau tadi metodia, itu ibarat buku strategi perang secara umum. Nah, noemata ini adalah senjata-senjata spesifik yang dipilih untuk pertempuran tertentu. Taktiknya sangat tertarget. Perangkat pertama yang disebut kemarahan. Teksnya secara gamblang ngasih peringatan kalau kita membiarkan amarah berlarut-larut, apalagi amarah yang nggak benar, itu sama saja kayak kita memberi kesempatan kepada iblis. Seolah-olah kita sengaja membukakan pintu. Nah, yang berhubungan erat dengan kemarahan adalah keengganan untuk mengampuni. Sumber ini menggambarkannya sebagai salah satu cara si lawan bisa mendapat keuntungan atas kita. Ini adalah cara jitu untuk mengeksploitasi luka dan kepahitan yang kita simpan. Perangkat ketiga yang disorot adalah dosa seksual. Ini disebut sebagai area di mana kurangnya kontrol diri bisa dieksploitasi habis-habisan. Kenapa? Karena ini digambarkan sebagai taktik yang sangat efektif yang menyasar langsung ke hasrat mendasar manusia. Dan yang terakhir, tapi mungkin yang paling mendasar, kesombongan.
Teksnya bahkan menyebut ini sebagai dosanya setan sendiri. Kesombongan itu berbahaya karena menghalangi kita untuk merasa butuh pertolongan. Dan itu menjadikannya penghalang terbesar antara kita dan Tuhan. Oke, kita udah bahas profilnya, taktiknya, sampai alat-alat yang dipakai. Sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Jadi, apa solusinya? Gimana caranya kita bisa bertahan menurut teks ini? Jawabannya ternyata dirangkum dalam 3 langkah yang sangat sederhana. Pertama, kenali musuhmu. Kedua, kenali cara mainnya. Dan yang ketiga, berdasarkan 2 pengetahuan itu, baru kita bisa berdiri teguh. Jadi, ini adalah strategi yang proaktif, bukan sekedar bertahan secara pasif. Nah, ini adalah poin yang krusial banget. Teks ini nggak menggambarkan pertempuran antara 2 kekuatan yang setara. Sama sekali bukan. Sebaliknya, ia memberikan nada harapan yang kuat. Walaupun musuh itu nyata dan kuat, posisinya adalah sebagai pihak yang sebetulnya sudah dikalahkan. Dan inilah kesimpulan dari semua strategi pertahanan itu. Perlawanan kita ternyata bukan didasarkan pada kekuatan kita sendiri, melainkan pada kemenangan yang sudah diraih oleh pihak lain. Ini tentang berdiri di atas tanah kemenangan, bukan berjuang mati-matian untuk meraihnya. Jadi, setelah semua pembahasan ini, kita sampai pada satu pertanyaan praktis yang sangat penting. Teksnya jelas banget bilang kalau kesadaran itu kunci. Tapi dalam kehidupan nyata, gimana caranya kita menarik garis batas? Mana yang cuma pergumulan hidup biasa, stres, konflik, atau keraguan wajar, dan mana yang merupakan siasat yang benar-benar ditargetkan? Nah, ini jadi bahan pemikiran yang menarik buat kita semua.